Pemirsa, keputusan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi Timnas Cina menjadi sorotan publik. Meskipun saat ini Elkan tengah berada di Bali, tempat pemusatan latihan Timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025, namun namanya tidak tercantum dalam skuad yang dirilis oleh akun PSSI. Diketahui Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari PSSI terkait alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke dalam tim nasional. Gimana sih pendapat Bapak atau tanggapan Bapak tentang absennya Elkan Bagot di laga Juni nanti? Ya, karena selama ini kita melihat bahwa Elkan yang menjadi tulang punggung di atas, tentunya kita merasa ragu juga dengan Baru. Tetapi ini pesan saya, main bola itu bukan individual. Main bola adalah satu gerakan yang dinamis, saling mendukung dan terus diadakan manuver-manuver. Taktik juga mempengaruhi daripada kemenangan. Kadang orang pasang di atas, padahal yang menyerang yang masuk adalah yang di samping kiri kanan. Jadi memang bisa juga tipuan. Tetapi yang sekarang ini pelatihnya nggak main-main karena dia juga pemain yang terkenal. Jadi nggak asal pilih gitu. Jadi mari aja kita di samping kita main baik, ya doa kita lah yang harus kita lakukan. Menurut saya nggak ada masalah ya buat nggak hadirnya Elkan Bagot di timnas, karena di posisi back yang mengisi tempatnya sudah ada banyak seperti Jaides, Rizky Ridho. Jadi udah oke banget sih menurut saya. Kalau misalkan ditambah satu sebenarnya nggak apa-apa, cuman menurut saya sekarang tuh udah klub tuh Jaides dan Rizky Ridho. Itu aja sih. Kalau saya sendiri sih it's okay ya, dalam arti kayak kita sendiri pun di tim nasional kita sendiri, kita punya kedalaman skuad yang cukup ya untuk dari sisi back itu sendiri, apalagi untuk back tengah ya, karena sebenarnya kita harapkan itu mungkin dia bisa masuk di starting line-up melawan Cina ya, cuman ya memang kalau itu keputusan dari sang pelatih sendiri dan memang itu yang terbaik juga untuk tim, menurut gue sih nggak masalah, karena ya kita juga punya back yang maksudnya dari line up sendiri, kita di back itu kita udah cukup lah, banyak yang bisa mengisi di posisi itu tersebut. Saya rasa itu fair. Kira-kira absennya Elkan ini tuh berdampak nggak sih buat performa timnas nanti? Saya rasa sih, menurut saya pribadi sih nggak. Kenapa? Karena untuk chemistry 3 back sendiri itu sudah paketan ya, dalam arti emang udah line up terus di setiap timnas kemarin. Jadi kayak menurut gue dengan hadirnya Elkan itu pun ya oke, untuk itu Elkan untuk starting pun itu oke, cuman bisa dibilang untuk paketan 3 kita sendiri ada Itses, ada Rizky Ridho sama Hilgers mungkin, itu pun sudah bisa membuat tim kita bisa jauh untuk mendapatkan 3 poin, mau di kandang home atau di away mungkin gitu. Menurut saya ada, tapi tidak besar karena mereka sudah profesional ya. Kenapa? Karena Elkan Bagot hanya 1, tetapi yang lain kan sudah. Artinya kekompakan mereka itu memang tercopot 1. Tetapi kalau ada jadi yang bintang lagi, mengapa tidak? Ini mereka sekarang saya dengar TC di Bali sudah berangkat semua ya. Ya, jadi Tom Haye udah apa semua datang. Jadi ya saya pikir seru lah ya. Cina juga nggak mungkin mau ngasih begitu, tetapi dukungan, ingat, dukungan publik itu mempengaruhi, ada 20%. Nah tinggal kita ini gimana mainnya, mestinya di depan publik dia lebih semangat. Kalau kita lihat dari laga sebelumnya pas lawan Bahrain sih enggak ya, menurut saya udah paling cocok tuh Rizky Ridho sama Jaides. Apa harapan kakak buat laga mendatang nih, laga Juni nanti mendatang? Yang pasti kita realistis, lawan Cina kita menang, lawan Jepang minimal seri lah. Harapannya sih kita untuk
kita sendiri di timnas kita 6 poin ya, dalam arti untuk home dan away itu sendiri. Dan mungkin match krusial itu sendiri ada di Cina ya, di GBK, karena itu yang kita harapin dan semoga kita bisa pulang bawa 3 poin. Dan ya mungkin di Jepang pun sendiri kita away nanti kita juga bisa merebut 3 poin dari Jepang itu sendiri. Ya kalau kita berpikir Jepang dulu ya, Cina. Cina memang sekarang ini di posisi di bawah kita. Tapi paling tidak kan tadi saya bilang, paling kecil kita 1-1. Tapi untuk angka dapat minimal 1-0. Mungkin bisa 2, bisa apa gitu ya. Nah ini sangat tergantung. Kadang-kadang orang main ke daerah kita ada greget gitu. Waduh nanti gimana gini. Nah itu juga mudah-mudahan itu mempengaruhinya sehingga kita melakukan yang baik. Tapi ini menjadi ingatan kita. Supporter kita jangan terlampau heboh sehingga merusak permainan. Terus akhirnya menjadi hukuman bagi kita. Nah, ini adalah momen-momen yang penting. Kalau untuk Jepang, saya rasa agak susah lah ya. Karena kecuali Jepang main-main sedikit lah. Ya, karena Jepang udah di atas, sudah menang aja nggak perlu dia udah di atas. Kira-kira gitu. Itu yang saya tahu.